Sobat, Kobdit Gentiaras seperti yang kita ketahui saat ini telah berusia 33 tahun. Dan tentu saja proses 33 tahun ini bukan merupakan proses yang singkat. Telah melewati berbagai proses yang sangat panjang untuk menjadi seperti saat ini. Dan proses ini tidak mudah. Untuk itu pada momen spesial di hari ulang tahun Kobdit Gentiaras yang ke-33 ini, kami menghadirkan dua orang tamu spesial. Beliau berdua adalah para pendiri, perwakilan para pendiri dari Kobdit Gentiaras. Beliau adalah Bapak F. Sandiono, nomor anggota 05, yang secara kebetulan juga turut ikut mengembangkan Gentiaras sejak awal berdiri hingga tahun 2011. Dan tidak kalah bersemangat ada Ibu MM Suharyati, nomor anggota 18, yang masih aktif sampai dengan saat ini. Bapak Sandiono, Bu Suharyati, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat. Sehat, Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, kan sudah pensiun ya Bapak Ibu. Kegiatannya apa aja ini Bapak Ibu kalau di rumah? Mungkin dari Bu Suhar ya Bu ya. Ini kayaknya masih aktif banget nih ya Bu ya. Betul. Betul. Oh. Wah, cakep, ini masih aktif banget ya Bu ya. Sayuran organik ya Bu? Iya, agar sehat ya Bu ya, betul sekali. Singkong, bote, wah ini tradisional banget ya Bu. Oh iya, betul sekali. Oh, terus apalagi Bu selain bercocok tanam nih Bu, hiburannya apalagi di rumah Bu biasanya? Setiap hari Minggu selalu bersepeda. Sepedahan ya Bu ya? Jantungnya sehat. Tetap sehat. Semangat. Betul sekali. Nah, Ibu mungkin agak didekatkan sedikit mic-nya supaya lebih terdengar oleh penonton di rumah juga. Saya juga sering sekali melihat Ibu mengikuti kegiatan dari Kobdit Gentiaras sendiri ya Bu ya. Seperti sepedahan, kita sepedahan bareng ya Bu ya. Waduh, ini saya sampai kalah ini napasnya kalau sepedahan sama Ibu ini luar biasa banget. Kemudian untuk Pak Sandi juga ini saya masih sering ketemu ya Pak Sandi. Ya. Saya akrab panggilnya biasanya Mbah Sandi begitu, karena memang beliau ini udah seperti orang tua maupun kakek sendiri, karena beliau memang good father lah untuk Kobdit Gentiaras ini. Terima Bapak kasih. sekarang kegiatannya apa aja nih Pak? Sebagai kepala rumah tangga, Kepala rumah tangga ya Pak ya? kalau dulu mungkin ngatur ya, Ya, ngatur anggota keluarga, kamu Betul. kerja ini, kamu kerja ini, saya kerja. betul. Sekarang setelah pensiun, ya ikut ngurusi rumah tangga. Ngurusi rumah tangga, cari keringat juga ya Pak Iya, ya? bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Saya lihat juga di rumah juga banyak tanaman juga nih Pak, Ya, sebagai itu penyejuk membantu rumah. ibu yang dia hobi untuk menanam ya kadang sayuran, Ya, pokoknya ya bunga apa saja yang hias bisa gitu. ditanam. Betul sekali. Nah, Samping itu punya ternak teri, teri, ya teri apa itu Pak? nganter anak, nganter istri. Oh begitu. Wah itu kemana tugasnya mereka mau mulia pergi. sekali. Bahkan juga ngantar tetangga yang ada keperluan. Oh yang berarti bisa kita menemani ya. bantu. Biasanya kalau ngantar istri atau ibu ya, Iya. Bu Rahayu nih ya. Kita Iya. biasa sering manggilnya juga Mbak Rahayu. Ini biasanya diantarnya kemana loh Mbak kalau sehari-hari ini? Ya belanja ke pasar, Ke pasar. mungkin juga main dengan teman-teman dekat beliau, Betul, juga untuk atau hiburan. juga ya kemarin mengantar mereka itu berobat bersama. Oh iya, gitu. karena memang ketika kita memasuki usia senja ya, mungkin Bu Sari juga, Pak Sandi Iya. juga, kita tetap harus menjaga kesehatan, terutama untuk kondisi saat ini ya Bapak Ibu, karena kita memang harus benar-benar fit sekali untuk kondisi tubuh begitu, harus banyak vitamin, juga mungkin kontrol dokter ya, Ya. Bapak Ibu ya. Nah, Pak Sandiono dan Ibu Suharyati mewakili para pendiri ini ya Bapak Ibu ya, yang awalnya dulu berjumlah berapa ya Bapak Ibu ya untuk awalnya?
83. Betul sekali. Ya, Dan betul. itu dimulai sejak 31 Maret 1988. Dan sebagian sobat Gentiaras ini banyak yang belum tahu nih Bapak Ibu, bagaimana sih Gentiaras sendiri ini dapat berdiri sampai dengan berkembang seperti saat ini. Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan prosesnya dari awal berdiri, kemudian bagaimana tantangannya dan alasan apa yang mendasari para pendiri ini untuk membentuk sebuah koperasi kredit begitu. Mungkin dari Pak Sandi dulu mungkin ya Bapak ya. Baik. Tahun 1980-an itu memang masih kita para guru. Betul. Waktu itu guru SD ya. Guru SD ya. Dia Bapak mengalami banyak kendala-kendala dalam kebutuhan ekonomi. Betul. Gajinya juga mungkin kecil. Ya, belum seperti saat ini ya Bapak Ibu. Perbankan juga masih belum ada di Pringsewu Ya, waktu masih itu. jauh ya Bapak Ibu Harus ya. ke Saya jauh. dengar harus ke Lampung. Bandar Bandar Lampung, betul. Betul Ya. sekali. Nah, juga keadaan koperasi yang ada waktu itu, ini bagaimana ya kalau saya bilang, bukan sih menjelekkan mereka, tetapi begitu berdiri tidak bisa tumbuh dengan subur dengan baik Betul. dalam jangka pendek. Kalau saya bilang Ya. mungkin 1-2 tahun. Ini merupakan keprihatinan juga ya Bapak Ya, Ibu ya. ini pada macet semuanya. Iya, betul sekali. Sehingga- Jadi tidak bisa berkembang ya Ya, Bapak Ibu ya. kemudian kami mencoba karena ada inspirasi di Jawa Tengah, di Ambarawa itu ada koperasi Betul. yang masyarakat di sana, yang berita itu dibawa oleh Bapak Yesurendro. Bapak Yesurendro Ya, sekarang Bapak sudah Nyambar. almarhum. Sudah Ya, almarhum. betul sekali. Beliau dari Ya, Ambarawa ya Bapak Ibu ya. ya. Nah, dan juga melihat keadaan bahwa saya hanya melihat khusus kepada guru-guru SD yang ada di bawah, ya bisa dibilang bahwa asuhan saya sebagai pengawas. Mereka ada kesulitan tadi untuk mencari modal usaha. Modal usaha. Ya. Kemudian Lalu juga saya ada- dengar pendidikan juga ya, ada Bapak Ibu. keprihatinan juga bahwa untuk partisipasi kepada gereja Oh ya, kurang, powernya kurang. Kalau Powernya. bilang tidak ada ya powernya kurang. solidaritas Ada untuk semangatnya, gereja. semangat masih nunggu ini. Oh ya, Karena sebelum-sebelumnya itu gereja selalu memberikan bantuan, mungkin juga dengan makanan, dengan betul. pakaian. Ya, jadi memang pakai yang awal untuk mulanya itu, kita juga bahan itu. betul. Nah dari itu kita mencoba menghimpun mereka yang mohon maaf, beragama Katolik pada waktu itu. Iya, Kami kumpulkan itu bulan-bulan Juli, masih Juli tahun 1987. 87 ya Pak ya, awal Ya. berkumpulnya begitu ya Pak ya. Baru operasionalnya di bulan April 1988. Kenapa jaraknya lama? Ya menunggu kelonggaran para guru yang tadi disebut oleh Bapak Ketua, Betul. bahwa modal dari anggota ini adalah menyisihkan ya, gaji atau tunjangan atau apa namanya ya. Jadi pada waktu Tunjangan itu personil. gajinya masih kecil tapi Betul, masih betul. kita sisihkan ya Ya. Bapak Iya. Ibu ya. Betul Jadi sekali. tunjangan waktu itu 3 bulan sekali dinamakan uang personil itu Ya. 7.500. Ya, itu kalau sekarang mungkin simpanan wajib ya Bapak Ibu ya untuk uang personil itu. Nah, lalu kamu sepakat untuk membagi yang 7.500 itu. Kita ambil yang 6.000. Oh, begitu. 5.000 untuk simpanan pokok, Pokok, terus 500 untuk simpanan wajib pertama, simpanan wajib pertama. 500 untuk namanya uang pangkal ya. Uang pangkal. Ya. Ya, betul sekali. 6.000. Pokok. Itu kita tunggu sampai bulan April baru bisa Ngumpul. realisasi Oh ya. iya, betul Karena sekali. kalau mau segera dimulai mereka sudah mempunyai rencana. Wah bulan September atau Oktober itu sudah ada rencana. Jadi baru terhitung. Betul Itu sekali. dari kain kecil.
Tapi mereka semua rela dan ya kita coba untuk kita kelola secara sederhana juga. Karena memang baru awal ini mungkin belum banyak ilmu juga ya Pak ya, Ya. mengenai pembukuan ya Bapak Ya. Ibu ya. Nah kalau dari Bu Suharyati sendiri, kalau mungkin dari sudut pandang Ibu Suharyati beda ya, karena prosesnya bagaimana sih Bu ketika Ibu dari mulai diajak kemudian bisa bergabung dengan Kopdit Gentiaras itu bagaimana Bu? Bisa diceritakan mungkin Bu, Waktu ya? itu guru-guru kumpul di Aula Saverius. Oh dulu itu di aula SMP ya Bu? Iya, ya? SMP Saverius Saverius. Pringsewu. Betul. Iya. Kemudian di situ dibagi urutan pakai absen. Oh jadi dulu Kalau yang nomor menggunakan 1, absen. ya itu nomor 1. Oh iya. Saya seperti nomor yang kita tahu. 18 ya nomor 18 itu. Betul sekali. Jadi Itu. nomor 1 itu masih juga sampai saat ini ya, itu Bapak Iya. Galip ya, tadi Bapak juga Galip. di video kita sudah lihat videonya Bapak masih sehat beliau ya Bu Betul. ya. Kemudian Bu pada saat itu di aula di SMP Saverius Pringsewu ya Bu ya. Iya. Apa Bu yang dirasakan pada saat itu Bu ketika diajak untuk berkumpul, ini ada apa? Itu sudah tahu gitu ya Bu ya? Sudah ada yang Sudah, ya. senang karena apa? Dikumpulkan mau berdirinya UB. UB, Gitu. oh dulu UB Iya. ya, betul, belum koperasi kredit ya Ibu Belum. ya, belum ya, masih UB. UB itu kepanjangannya apa ya Bu ya? Usaha bersama. Usaha bersama, Iya. betul sekali. Dan pada Betul. saat itu alasan yang mendasari menurut Ibu untuk bagaimana dibentuk UB sendiri ini apa sih Bu? Kalau tadi kan Pak Sandiono mungkin keprihatinan ya, Iya. karena mungkin lembaga keuangan juga jauh, ada di Bandar Lampung, juga kebutuhan para guru-guru juga semakin tinggi, sedangkan gaji juga semakin masih kecil ya Bu ya, Iya. begitu ya. Alasannya waktu itu yang teman-teman pada berbicara, aduh, aku senang ngikut UB. Betul. Nanti dapat giliran yaitu pakai nomor. Pakai nomor gantian ya Iya, Bu? Ini gantian. giliran pinjaman maksudnya ya Iya, Bu ya? giliran Betul pinjaman. sekali. Nanti kalau umpamanya yang dapat giliran pinjaman enggak ini ya dilemparkan yang lain. Betul gitu. sekali. Jadi mana dulu yang membutuhkan ya Iya. Bu ya. Jadi seperti saat ini Bu, kita masih juga punya 2 kalimat sakti nih Bu. Ya. Simpan dengan teratur, Betul. pinjam pun dengan bijaksana. Iya. Begitu ya Bu ya. Jadi bagaimana dulu saya membayangkan dulu para pendiri juga ini memang sangat bijaksana sekali. Kalau misalnya para pendiri ini memang tidak baik, ini tidak akan bisa berkembang ya Bapak Betul. Ibu ya. Dan untuk tantangannya pasti kan kita mendirikan sebuah usaha atau usaha bersama ini dulu ya Bapak Ibu ya, namanya UB, usaha bersama ini ada tantangan pasti ya Bapak Ibu ya dalam prosesnya, pada setiap proses pembentukan Kopdit ini. Ya, tantangannya biasa apa saja sih Bapak? Mungkin Pak Sandi dulu pada saat itu tantangan paling besar itu, dan bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut Bapak? Tadi dibilang bahwa usaha pertama itu adalah UB. Betul. Kalau dulu memang saya beri singkatan UBK, UBK. Usaha Bersama Karyawan Katolik. Jadi K belakangnya itu UBK. Maka sampai Jadi sekarang itu awalnya tetap nama UB ada ya, UB, UB ya, Kopdit masih, Gentiaras gitu. Nah, dulu ini memang latar belakangnya memang dari guru-guru Katolik ya, Betul. Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian mulai terbuka, tadi juga ada pendiri juga itu Ibu Marfuah yang memang salah satu ini juga di luar Ya, ada. Kristiani ya Bapak Iya, Ibu ya. betul. Tapi beliau tetap dengan semangat untuk bangun atau sejahtera bersama, beliau mengikuti Kopdit atau UBK dulu gitu Ya, Pak ya. seingat saya memang ada 2 ya yang non Katolik Oh, waktu ada itu. 2, Itu betul sekali. Marfuah, yang satu dari Pajarisuk, betul ya, Iya, Pak. betul. Jadi kalau dibilang hambatan ya cukup banyak. Pertama memang modal tidak bisa mencukupi kebutuhan anggota. Iya, betul sekali. Yang kedua dukungan dari gereja sendiri. Betul. Mungkin juga karena pengalaman sekitar, namanya koperasi itu Betul. susah berdiri, gampang jatuh gitu.
Jadi Ini situasi. mindsetnya itu koperasi ini tidak mungkin bisa berkembang dengan baik, Betul, begitu ya betul. Pak ya. Dan itu Karena pengalaman nyata itu. Ya, betul sekali. Lalu ya keterbatasan personel untuk mengurus secara baik. Ya, karena dulu Ya. terbatas siapa saja yang bisa ngurusin Iya, usaha ini iya, ya Pak betul. ya, yang punya talent-talent ya Pak ya. Jadi karena keterbatasan sumber daya manusianya, keterbatasan alat prasarananya, ya kita mencoba untuk mengelola secara sederhana juga ya. Betul. Yang penting Jalan. catat uang masuk, catat orang keluar. Sederhana sekali ya Pak Sederhana ya. Yang sekali. penting itu semua Akhir tahun tercatat. kita belum bisa menghitung ada untung berapa dan Untung berapa, yang bagi penting berapa. itu bisa Sampai- membantu dulu ya Pak Betul, ya para anggotanya. betul, Kalau iya. dari Bu Suhar, Bu mungkin ingat gak Bu tantangannya dulu, mungkin dari sisi ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga sekaligus pendidik ya Bu ya. Tantangan terbesar pada saat mengikuti atau bergabung bersama Kopdit Gentiaras ini apa Bu dulu awal berdiri begitu Bu? Tantangannya kemudian ada ya, bagi ada anggota mungkin pinjam, Ya. dia nggak lancar nyarutangnya. Betul, oh Itu iya. ada Tapi juga. tetap kita support ya Bu Iya, ya, tetap kita jalan, support, iya. iya. Tidak putus semangat, kita terus menjalaninya dengan menyusun kembali manajemen yang lebih baik lagi Iya. Bapak Ibu ya. Dan sekarang Bu Suharyati dan Pak Sandiono ini kan menyandang atau menyanding status sebagai pendiri. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu, mungkin Bu Suharyati menyandang sebagai pendiri dari Kopdit Gentiaras. Mungkin juga banyak yang belum kenal oleh dengan Bapak Ibu sendiri. Sebenarnya banyak, hanya kita perwakilan saja karena Iya. tidak mungkin mendatangkan seluruh pendiri di sini. Bagaimana Bu kesannya menyanding status sebagai pendiri Kopdit Gentiaras, Bu? Saya merasa senang dan Senang. bangga, Bangga ya, Bu, saya karena UB ini maju terus hingga sampai sekarang dan anggotanya lebih besar, lebih banyak. Amin. Sampai ada berapa kabupaten. Iya betul Betul. sekali Bu, kita terus mengembangkan sayap. Iya. Mengembangkan sayap artinya kita ingin melayani masyarakat, mengajak masyarakat untuk dapat bergabung dengan Kopdit supaya kita sama-sama sejahtera, Ibu Bapak. Jadi kita terus mengembangkan mana yang belum terjamah oleh Kopdit Gentiaras. Betul. Kalau dari Pak Sandi sendiri, bagaimana perasaannya Bapak menyanding status sebagai pendiri dari Kopdit gitu Pak? Kalau melihat awal dulu hanya begitu kecilnya, tapi saya percaya bahwa satu biji sesawi yang kita tanam dan kita rawat dengan baik itu bisa tumbuh. Betul. Kita mempercayai bahwa dengan biji sesawi bisa menjadi pohon yang dimana burung-burung bersarang di sana, itu yang dikatakan. Jadi kita dalam kitab yakin suci. ya Pak, pada saat kita yakin, kita fokus ya Pak, Ya. bahwa Kopdit ini dapat berkembang tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang ya Pak ya. Iya. Jadi seperti dulu hanya 83 orang dan semuanya adalah guru-guru Katolik Iya. dan mulai merambah ke masyarakat umum, artinya tidak dibatasi saja dengan guru-guru Katolik ya Pak. Ya, ya. ya. Jadi tadi disebutkan bahwa kita mempunyai badan hukum tahun 1999. Ya, badan Jadi hukum setelah 99. berusaha 11 tahun. 11 tahun baru punya badan Nah, hukum. baru Itu kita menata dulu ya Pak ya. Baru kita membuka pintu ini untuk semua Oh betul masyarakat, sekali. ya, untuk semua. Jadi setelah semua siap, baru kita open the door gitu ya, Ya. Bapak Dan Ibu. sebelum itu kami sebagai ya mungkin juga saya termasuk yang tua Ya, dalam pengurusan itu. Saya memang mendorong anggota waktu itu yang masih muda Ya. untuk mencari ilmu, untuk mencari pendidikan dalam pengurusan koperasi ini. Betul Maka terus sekali. terang selama pengurusan saya waktu itu dalam hal pelatihan atau pendidikan saya hampir tidak pernah ikut, Oh. kecuali hanya tahun-tahun terakhir. Tapi yang muda-muda
Yang saya kamu ikut. Kamu ikut karena memang regenerasi ya Bapak Ibu ya. Kita Iya. menyiapkan generasi muda pada Ya. saat itu karena tidak mungkin kita akan mengelola Kopdit sampai usia senja itu harus punya generasi baru ya Betul. Bapak Ibu. Maka Ya. kalau sekarang saya melihat banyak generasi muda yang mengelola operasi ini dan hasilnya seperti ini, tentu ini tidak lepas dari para ketua yang senior ya. Betul. Saya merasakan kebanggaan. Saya berharap juga bahwa ini tidak hanya sampai puluhan tahun, mungkin bisa menjadi ratusan tahun. Kami Ada juga mimpi-mimpi yang lain yang masih banyak kita harapkan itu bisa Betul, jadi terlaksana. mimpi-mimpinya masih banyak dari para pendiri juga. Mimpi-mimpi untuk generasi saat ini juga masih harus banyak yang dicapai ya, Ya, Bapak betul. Ibu. Nah, Iya. Bu Suhar, menyangka nggak Bu bakal sebesar ini Bu? Oh, tadi Pak Sandi ini sudah yakin dan fokus gitu Bu untuk menjadikan Kopdit ini menjadi lebih besar lagi. Sekarang sudah besar. Ibu menyangka nggak Bu kalau dulu itu Kopdit ini bakal menjadi bagus, gedungnya juga sudah bagus, itu bagaimana Bu? Ya dari Perasaannya? perlahan-lahan waktu itu. Makanya waktu itu kan 83, 83. tambah lagi sampai berapa ratus, tambah lagi hingga sampai ribuan. Ribuan ya Bu Iya, ya, betul. sampai mana-mana aja sampai lupa ya Bu ya, ini Iya. anggotanya ya mana-mana aja gitu. Dan Ibu dulu, seingat Ibu, pertama kali mengadakan transaksi atau misalnya nabung, bayar pinjaman itu di mana Bu tempatnya Bu pertama kali? Tempatnya di kantor ya Pak. Mungkin saya dengar dulu dulu. sempat di garasi. Oh iya, Di Tempat tempat Bapak juga bisa. tempat Bapak juga. Iya. Iya. Betul sekali. dalam hal pengelolaan itu administrasi masih di rumah saya waktu Iya. itu. Saya kerjasama dengan Bendahara Gaji. Bendahara Gaji, betul. SD Kecamatan Pringsewu. Tiap bulan saya nyodorkan, tolong guru-guru ini dikutip, kalau mau tidak bilang dipotong ya dikutip Iya, dikutip jadi sumbangan wajibnya, dikoordinasi. ya. Dikoordinasi simpanan dikumpulkan wajib sama angsurannya. Iya, supaya Nah, itu rutin juga. rutin. Nah Betul itu sekali. baru kita Betul. bukukan, lalu kita panggil anggota berikut yang sudah terdaftar itu. Betul. Itu. Nah dari situ mulai dengan kebutuhan tidak mungkin ada di rumah saya terus, nah, saya pinjam. Waktu itu bisa dibilang pinjam, memang kami tidak sewa ya. Iya. Yang sekarang menjadi garasi mobil di rumah Ibu Sri Harti Ya, ke belakang. mungkin anggota Kopdit sendiri yang biasanya lalu lalang ke kantor ini mungkin belum tahu ya bahwa dulu kantornya itu benar-benar lesehan ya, Iya, betul. Baru Nah, ya itu lesehan di emperan garasi, tambahan, lalu kamar ya. belakang satu itu. Kamar belakang garasi dari Ibu Sri Harti, salah satu pendiri juga dari Kopdit Gentiaras. Iya. Tepatnya ada di samping gedung kita yang Iya, baru betul. ini ya Betul, Bapak Ibu, yang nanti betul. itu akan menjadi sebuah cerita juga bagi Kopdit Gentiaras Iya. bahwa dulu berawal juga dari situ. Sempat juga di rumahnya Pak Sandiono. Ya di awal. Jadi gitu. dulu kita tidak memikirkan tempat, yang penting bagaimana, di mana orang bisa berkumpul untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dikelola oleh anggotanya masing-masing. Jadi gantian ya Bapak Ibu ya. Iya. Simpanan pinjaman itu bergantian. Kemudian dulu juga kantornya saya sempat lihat fotonya, ini kantornya masih rumah sederhana ya, Iya. Bapak Iya. Ibu ya. Ya setelah berkembang sana kita bisa beli rumah jadi, Rumah jadi Rumah dulu jadi yang belum, ini. pokoknya langsung jadi, tidak membangun. tidak Iya, membangun. tidak membangun. Jadi rumah jadi itu yang sekarang menjadi kantor utama Iya. itu kita beli dari keluarga Bu Harti juga. Betul Lalu sekali. kita bisa pindah ke kantor di situ. Ya, itu juga butuh perjuangannya Bapak Iya. Ibu. Betul. Ini juga sumbangsih dari para anggota Kopdit Gentiaras yang juga rajin juga. Iya. Karena tanpa anggota yang juga mensupport Kopditnya sendiri,
Kopdit ini tidak akan berjalan dengan Betul. lancar, tidak akan berkembang. Iya. Kemudian juga untuk pengurus pengawas manajemen, kebetulan juga Pak Sandi dulu sempat masuk ke pengurusan dan manajemen ya Bapak ya. Ya, Awal. di Mengawal. tahun-tahun Nah, dari pertama awal itu. sampai Betul sekali. 11 tahun itu. Dan Pak Sandion ini saya sempat pada saat saya masuk ini masih ya Bapak ya. Dan Ya, ya. beberapa bulan kemudian Pak Sandi sudah mulai pensiun. Betul. Dan Bu Suhar juga saya sudah kenal lama karena beliau sangat humble sekali, sangat ramah kepada semua karyawan juga, semua anggota, pokoknya senyum terus apapun yang terjadi. Arek kesel, boten ya senyum terus ngoten nggih Bu. Nggih, Iya. betul Iya, sekali. Dan terakhir nih Bapak Ibu. Biasanya kan kurang lengkap nih kalau kita enggak menyampaikan pesan dan kesan ya untuk Kopdit Gentiara sendiri. Ya meskipun obrolan kita ini sebenarnya masih panjang ya Pak, karena prosesnya Iya, panjang betul, sekali Iya. untuk dapat mengembangkan Kopdit Gentiara menjadi seperti saat ini. Namun juga keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan untuk kita ngobrol sampai detail, sampai lama itu akan menguras waktu sih sebenarnya ya. Mungkin ada yang pengen tahu banget itu bisa main ke rumah Pak Sandiono atau pas ketemu Bu MM Suharyati juga beliau ini seneng banget ngobrol ya Bu ya. Kayaknya kalau kita ngobrol itu gak pernah putus ya Bu ya. Iya. Kita nyambung terus gitu ya. Pesan dan kesan dari Bapak dan Ibu mengenai Kopdit Gentiaras untuk sekarang atau selanjutnya. Mungkin dari Bu Suhar dulu. Ya, pesan saya semoga karyawan maupun seluruhnya dalam Kopdit Gentiaras ini jangan sampai Jangan kendor semangatnya iya, ya jangan Bu kendor ya. semangat, harus mempunyai semangat untuk bekerja, untuk masyarakat, untuk semua orang yang ikut anggota Kopdit Gentiaras. Semoga Gentiaras maju dan jaya terus. Amin, amin. Terima kasih Bu, itu doa yang sangat mulia kepada pengurus karya, manajemen, bahkan anggotanya pun kita doakan semua ya Bapak Ibu ya. Dan dari Pak Sandiono mungkin bisa menyampaikan pesan dan kesannya Bapak. Ya, kesan saya keberadaan Kopdit Gentiaras ini memang membanggakan dan bermanfaat untuk banyak orang. Betul sekali. Itu yang sebetulnya saya harapkan kenapa dulu saya mengambil nama Gentiaras. Genti itu ganti, Ganti. Monsinyur Hermeling itu dulu aslinya Hermeling. Lalu ganti Aras, ada seseorang yang di Bengkulu sana namanya Aras. Nah, orang yang itu meninggal sebelum dewasa ya, maka Monsinyur Henry dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesianya, dia mengambil nama Genti Aras. Saya sungguh apa ya namanya Mbak ya, kalau idola ya, mengidolakan Monsinyur. Orangnya sederhana, mungkin kalau sekarang ini digambarkan sebagai seorang uskup itu bisa dibilang belum tentu seminggu itu ketemu beliau memakai pakaian uskup. Selalu pakaian, mau dibilang preman ya nggak enak ya, pokoknya pakaian seperti Jokowi sekarang. Iya. Itu kemana-mana begitu, jadi jubah juga enggak. Apa adanya. Ini saya menangkap orang yang bersifat memperhatikan bahwa kemasyarakatan. Nah, itulah yang saya harapkan bahwa koperasi ini juga bisa saling memperhatikan orang lain. Pas kalau apa namanya itu logo di tagline itu ya, membangun dalam kesejahteraan bersama. Kunci yang sering saya kemukakan di mana saya mengelola suatu kelompok tenaga kerja, bangunlah rasa kekeluargaan antar karyawan, pengurus,
dengan kebersamaan kekeluargaan yang sungguh, ini tidak ada hal yang menjadi sulit atau tidak ada hal yang menjadi tidak dapat dipecahkan. Karena kekeluargaan menurut pengalaman saya ini sungguh membantu dalam pekerjaan saya. Maka saya berharap bahwa bangunlah rasa kekeluargaan yang sungguh-sungguh intens. Lalu pesan dari guru saya tularkan. Ini juga untuk perhatian koperasi secara menyeluruh ya. Saya dulu di sekolah dipesan, mata terbuka, tangan siap sedia. Tapi siap sedianya bukan begini. Mata terbuka itu melihat masyarakat sekitar yang perlu dibantu. Kita punya pos sosial. Nah, kita juga harus peka terhadap mereka. Mata terbuka, tangan siap sedia untuk membantu. Saya percaya dengan seperti itu Tuhan akan memberkati bahwa Gentiaras ini akan semakin besar, semakin kuat, semakin jaya. Amin. Terima kasih, ini gong yang sangat luar biasa, terutama untuk kami sebagai penerus dari Kopdit Gentiaras, dengan semangat dari Bapak Ibu para pendiri yang mewakili, kami juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk membawa Gentiaras agar lebih maju lagi dalam pelayanan untuk merambah seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Kopdit Gentiaras dengan bergabung menjadi anggota dari Kopdit Gentiaras. Terima kasih untuk Bapak Sandiono dan Ibu MM Suharyati. Kami mengerti bahwa sebenarnya masa ini kita tidak bertemu, namun dengan protokol kesehatan kita bisa bertemu di hari puncak perayaan ulang tahun Kopdit Gentiaras yang ke-33 ini. Kami berterima kasih sekali dan semoga Bapak Ibu selalu sehat. Amin. Agar kita dapat terus bertemu, Bapak Ibu dapat membagikan semangat kepada yang muda, juga untuk anggota-anggota dan untuk para pemirsa, anggota maupun non-anggota, juga masyarakat umum. Jika bertemu dengan Bapak Ibu, bisa menyapa, halo, Bapak Ibu ini sangat ramah sekali, jadi jangan takut untuk menyapa. Nah, sekilas perbincangan kita bersama perwakilan dari para pendiri Kopdit Gentiaras, meskipun masih banyak cerita yang belum disampaikan, namun karena keterbatasan waktu, kita ngobrol dengan narasumber ini cukup sekian dan kita dapat menarik poin penting dari sejarah Kopdit Gentiaras sendiri, yaitu Kopdit Gentiaras berawal dari keprihatinan para guru-guru, terutama guru-guru sekolah dasar yang prihatin bagaimana mereka mempunyai mimpi yang sama namun tidak ada wadah untuk dapat bersatu. Maka mereka membentuk satu kesatuan dulu bernama UBK atau Usaha Bersama dari karyawan atau guru-guru Katolik. Namun dengan berkembangnya zaman dan mendapatkan legalitas hukum, maka Kopdit Gentiaras juga terbuka untuk umum. Untuk itu, mari kita sama-sama meneruskan perjuangan para pendiri untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan Kopdit Gentiaras kita tercinta ini, supaya banyak orang yang terbantu dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.